Halo semuanya, kembali lagi bersama Hendy di channel Open Class for You. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ancaman, kerentanan, dan serangan dari keamanan cyber. Maka pada bab ini, kita akan membahas mengenai seni dalam melindungi kerahasiaan, The Art of Protecting Secret. Pada chapter ini, learning objektifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kriptografi. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana teknik enkripsi dalam melindungi kerahasiaan. Yang kedua adalah kontrol akses. Di sini kita akan menjelaskan mengenai teknik kontrol akses yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan. Lalu ada yang namanya penyamaran data. Tentu kita akan menjelaskan mengenai konsep dari atau bagaimana menyamarkan data. Baik, kita mulai saja di chapter 4.1, yaitu adalah kriptografi. Jadi kriptografi ini adalah ilmu untuk membuat dan memecahkan kode rahasia. Nah, di sini kriptografi adalah suatu cara untuk menyimpan dan mengirim data sehingga data hanya bisa dilihat oleh penerima yang dituju dan dapat dibaca oleh penerima atau diprosesnya. Di kriptografi modern ini menggunakan algoritma yang aman serta dapat memastikan bahwa penjahat dunia cyber tidak dapat dengan mudah membaca informasi yang telah dilindungi. Nah, sejarahnya dimulai dari beberapa ribu tahun yang lalu, ada utusan di Istana Raja membawa pesan terenkripsi ke pengadilan lainnya. Nah, kadang-kadang pengadilan lain yang tidak terlibat dan menganggap musuh ini berusaha mencuri pesan tersebut. Nah, terus oleh karena itu tidak lama kemudian akhirnya si komandan militer di kerajaan tersebut mulai menggunakan enkripsi untuk mengamankan pesan, ya. Jadi, ya, setiap metode enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang kita sebut juga dengan cipher. Nah, cipher ini adalah serangkaian langkah untuk mendefinisikan sebuah teks sehingga bisa dienkripsi dan bisa didekripsi. Ada beberapa metode pembuatan cipher teks. Yang pertama adalah transposisi, yang kedua adalah substitusi, yang berikutnya adalah one time pad. Seperti itu. Ada dua jenis enkripsi, ya, dan masing-masing enkripsi ini menggunakan algoritma khusus. Yang pertama adalah menggunakan algoritma simetris. Nah, algoritma simetris ini menggunakan kunci yang sudah dibagikan sebelumnya atau mungkin kita sebut juga dengan pre-shared key. Nah, pre-shared key ini disebut juga dengan pasangan kunci rahasia yang digunakan untuk mengenkripsi juga untuk mendekripsi data. Nah, jadi baik si pengirim dan si penerima itu sudah mengetahui kuncinya dan memang sudah dibagikan sebelumnya. Jadi sebelum komunikasi, kunci untuk mengenkripsi dan melakukan dekripsi data itu sudah dibagikan. Itu adalah dengan menggunakan algoritma simetris. Lalu berikutnya adalah menggunakan algoritma asimetris. Nah, algoritma asimetris ini ada dua kunci. Kunci pertama untuk melakukan enkripsi, kunci kedua untuk melakukan dekripsi. Nah, kunci yang pertama ini biasanya bersifat publik. Artinya semua orang bisa memilikinya. Artinya semua orang yang bisa memiliki dalam tanda kutip adalah semua orang yang terkait dengan komunikasi tersebut dapat memilikinya. Tapi hanya satu kunci yang bisa melakukan dekripsi dari teks atau pesan yang sudah dienkrip. Nah, kunci ini hanya dimiliki oleh pemilik pesan atau kita sebut juga dengan kunci private-nya. Gitu. Ya. Nah, jadi yang bisa melakukan dekripsi siapa? Ya, si pemilik pesan. Semua orang bisa melakukan enkripsi, tapi pemilik pesan yang hanya bisa melakukan dekript. Gitu. Ya, dan algoritma asimetrik ini memang cukup kompleks dan juga menggunakan sumber daya yang lebih besar
dan juga lebih lambat untuk dieksekusi. Ini adalah algoritma asimetris. Jadi kalau algoritma simetris itu kuncinya sudah dibagikan, sedangkan asimetris ini ada dua kunci yang bersifat public dan bersifat private. Kalau kita ngomongin private key, yaitu kita ngomongin tentang proses enkripsi dari algoritma simetris. Nah, algoritma ini menggunakan kunci yang tadi saya sudah bilang bahwasanya kunci ini sudah dibagikan sebelumnya atau pre-shared key untuk menenkripsi dan melakukan dekripsi data. Dan metode ini juga dikenal dengan enkripsi kunci pribadi. Nah, banyak sistem enkripsi menggunakan enkripsi simetris. Dan beberapa standar enkripsi umum yang menggunakan enkripsi simetris meliputi yang pertama adalah triple dash. Nah, di sini triple dash atau dengan kata lain adalah digital encryption standard. Ini merupakan chip per blok simetris dengan ukuran blok 64 bit dan menggunakan kunci 56 bit. Triple dash ini mengenkripsi data 3 kali dan menggunakan kunci yang berbeda dan setidaknya 1 dari 3 fase. Ya, dan memberikan ukuran kunci yang kumulatif, yaitu dari 112 sampai 168 bit. Berikutnya adalah IDEA atau The International Data Encryption Algorithm. Ini menggunakan 64 bit dan kuncinya adalah 128 bit dan melakukan 8 kali putaran transformasi pada masing-masing 16 blok yang dihasilkan, dan dari pembagian setiap bloknya adalah 64 bit. Nah, IDEA ini adalah pengganti dari dash dan sekarang PGP yang menggunakannya. Nah, PGP ini adalah Pretty Good Privacy. Lalu ada enkripsi yang berikutnya, yaitu adalah AES atau The Advanced Encryption Standard. Nah, ini memiliki ukuran yang tetap atau fix, ya, dari 128 bit dengan ukuran kunci 128, 192 dan 256 bit. Institut Standar dan Teknologi atau The National Institute of Standard and Technology ini menyetujui algoritma AES pada bulan Desember tahun 2001. Dan pemerintah AS atau Amerika Serikat menggunakan algoritma ini untuk melindungi informasi rahasia. Selanjutnya ada yang namanya public key encryption, yaitu kalau kita ngomongin public key encryption, kita berbicara mengenai enkripsi asimetris. Dan enkripsi asimetris ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasannya satu kunci yang bersifat public ini untuk melakukan enkripsi dan satu kunci yang bersifat private ini untuk melakukan decrypt. Tentu penjahat dunia cyber itu tidak akan dapat untuk melakukan decrypt berdasarkan pengetahuan yang dia punya terkait dengan kunci enkripsinya. Demikian sebaliknya. Ya. Nah, di algoritma asimetris ini meliputi ada yang namanya RSA. RSA ini atau Reverse Shamir Adleman. Nah, ini menggunakan hasil dua bilangan prima yang sangat besar dengan panjang yang sama antara 100 sampai 200 digit. Nah, browser menggunakan RSA untuk membuat koneksi yang aman. Ada lagi algoritma dengan nama Diffie-Hellman. Nah, algoritma Diffie-Hellman menyediakan metode pertukaran elektronik untuk membagikan kunci rahasia. Nah, lalu protokol yang aman seperti Secure Socket Layer, Transport Layer Security, Secure Cell, dan Internet Protocol Security atau IPsec ini menggunakan Diffie-Hellman. Yang berikutnya adalah EI-GAMAL. Nah, ini menggunakan standar pemerintah Amerika Serikat untuk tanda tangan digital. Algoritma ini gratis, jadi bisa dipakai nih karena tidak ada yang memegang hak patennya. Dia gratis. Lalu berikutnya adalah algoritma Elliptic Curve Cryptography. Nah, ini menggunakan kurva elips sebagai bagian dari algoritmanya. Di Amerika Serikat, Badan Keamanan Nasionalnya menggunakan algoritma ini untuk pembuatan tanda tangan digital dan pertukaran kunci.
Jadi tanda tangan digital itu bukan tanda tangan digital yang seperti kalian tahu, tanda tangan biasa di scan terus dimasukkan, itu bukan seperti itu. Jadi dengan enkripsi itu adalah tanda tangan digital. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara enkripsi dengan menggunakan secara simetris dan enkripsi dengan atau secara asimetris. Ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu nih yang namanya enkripsi simetris dan asimetris, perbedaannya seperti apa. Gitu ya. Nah, dengan kita tahu perbedaannya, maka kita bisa memilih algoritma ini untuk mengenkripsi data apa, algoritma yang lainnya untuk enkripsi data apa. Seperti itu. Ya. Di algoritma enkripsi simetris ini sebenarnya lebih efisien dalam menangani lebih banyak data. Namun manajemen kunci dengan sistem enkripsi simetris ini sebenarnya lebih bermasalah dan sulit untuk dikelola. Kenapa? Karena satu kunci orang lain sudah tahu semuanya untuk mengenkripsi dan mendekrip. Jadi kenapa sulit dikelola? Karena ketika sudah disebar key-nya, maka ya udah kita tidak bisa mengontrol key-nya tersebut, siapa yang memilikinya. Jadi otomatis semua orang udah bisa memilikinya. Dan gitu ya. Nah, ini adalah dari algoritma enkripsi simetris. Lalu algoritma asimetris ini sebenarnya lebih efisien dalam melindungi kerahasiaan sejumlah data yang kecil. Ya. Dan ukuran serta kecepatannya ini lebih aman untuk tugas-tugas seperti pertukaran kunci elektronik. Kunci elektronik itu masuknya token ya, yang merupakan dia merupakan sejumlah kecil data dan memang sangat lebih efisien ya daripada mengenkripsi blok data yang besar. Selanjutnya, sekarang kalau kita ngomongin tentang aplikasi apa yang menggunakan enkripsi ini, ya. Jadi sebenarnya ada banyak nih aplikasi yang menggunakan algoritma simetris dan algoritma asimetris, ya. Lalu di sini kita sudah tahu ya, ada yang namanya OTP, one time password. One time password ini adalah bisa berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak. Ini menggunakan kriptografi untuk menghasilkan kata sandi satu kali saja. Ya, jadi one time password ini atau kata sandi satu kali ini adalah sekumpulan dari string karakter ataupun alfanumerik yang dibuat secara otomatis yang mengautentikasi pengguna untuk transaksi dalam satu sesi saja. Dan jumlahnya bisa berubah setiap 30 detik atau lebih. Nah, ya biasanya kan kalau kata sandi ini kan muncul di layar ya, muncul di layar pengguna untuk masukkan password. Misalnya kalau kita lagi transaksi e-banking kan kirim OTP gitu kan, atau di marketplace kirim OTP masuk ke handphone, OTP-nya kita masukkan gitu ya. Nah, ini menggunakan algoritma namanya triple dash kalau yang untuk industri pembayaran elektronik. Lalu kalau untuk sistem operasi menggunakan dash untuk melindungi file pengguna dan data sistem dengan kata sandi. Lalu sebenarnya kebanyakan file sistem ini menggunakan enkripsi juga, seperti file sistem NTFS menggunakan enkripsi dengan algoritma AES. Seperti itu. Di lain pihak, 4 protokol yang mungkin kita tahu ya, seperti protokol Internet Key Exchange, Secure Socket Layer, Secure Shell, dan Pretty Good Privacy ini menggunakan algoritma asimetrik. Nah, yang pertama adalah Internet Key Exchange. Ini adalah fundamental dari IPsec Virtual Private Network. Kalau Secure Socket Layer, kita tahu bahwasannya merupakan sarana untuk mengimplementasikan kriptografi dalam web browser sehingga jalur data kita cukup aman ketika berjalan di internet. Ya, juga Secure Shell kalau kita misalnya mau nge-remote
sebuah server yang berada di cloud misalnya salah satunya, atau berada di jarak yang jauh, kita bisa menggunakan Secure Shell. Kalau Pretty Good Privacy ini adalah program komputer yang menyediakan privacy, kriptografi, dan autentikasi untuk meningkatkan keamanan komunikasi email. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah VPN. VPN ini adalah jaringan pribadi yang menggunakan jaringan publik agar dapat saling komunikasi yang aman. Nah, VPN ini menghubungkan dua titik akhir seperti dua kantor jarak jauh melalui internet untuk membentuk koneksi. Seperti itu. Jadi, misalnya gini, ada aplikasi keuangan di kampus yang tidak boleh diakses dari luar. Nah, gimana supaya bisa diakses? Maka saya harus mengaksesnya lewat VPN. Bukan VPN yang sudah kita tahu saat ini, tapi VPN yang sudah dibuat oleh pihak IT dari kampus. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu penting bahwasannya kalau kita menggunakan VPN, pastikan algoritma yang digunakan itu algoritma yang aman. Ya. VPN ini menggunakan IPsec. Nah, IPsec ini adalah rangkaian protokol yang dikembangkan untuk mencapai layanan yang aman melalui jaringan. Nah, layanan IPsec ini memungkinkan kita dapat melakukan autentikasi, integritas, kontrol akses, dan kerahasiaan. Dan dengan IPsec, maka dua kantor yang mempunyai jarak yang jauh bisa saling komunikasi, bertukar informasi. Tentu informasi dan komunikasi yang berjalan adalah informasi dan komunikasi yang sudah dienkripsi dan sudah diverifikasi. Nah, kita tahu bahwasannya data yang digunakan itu tentu menjadi perhatian dari banyak pengguna. Ketika misalnya saya mau mengakses data keuangan dari sebuah kantor dengan menggunakan VPN, memang betul jalurnya aman. Ya, ketika data tersebut berjalan di internet itu sangat aman. Maksudnya aman karena ada VPN. Ketika sampai ke laptop saya, pertanyaannya adalah data keuangan tersebut aman atau tidak di laptop saya? Belum tentu. Bisa saja ada teman saya masuk ke laptop saya lagi minjem, ternyata bisa ngelihat data keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan password. Kenapa? Karena jika tidak, maka penjahat cyber bisa melakukan perubahan dan bisa melihat data yang kita punya. Nah, tapi sebenarnya memori sistem penyimpanan data yang lagi digunakan ini dapat berisi data sensitif seperti kunci enkripsi. Nah, jika misalnya penjahat cyber ini menyusupi data yang sedang digunakan, mereka akan memiliki akses ke data yang diam dan data yang sedang bergerak. Sekarang kita masuk ke akses kontrol. Nah, di dalam akses kontrol ada tipe-tipenya. Yang pertama adalah kontrol akses secara fisik. Ya, kontrol akses secara fisik. Nah, di kontrol akses secara fisik tentu yang paling gampang dianalogikan adalah server di dalam sebuah ruangan yang sudah kita kunci pintunya. Jadi ada pintu ruangannya itu kita kunci, gitu kan? Jadi fungsinya adalah agar orang yang tidak berwenang, yang tidak mempunyai akses atau pengguna yang tidak sah tidak dapat secara fisik masuk ke fasilitas tersebut, gitu. Nah, nanti si kontrol akses ini secara fisik menentukan siapa sih yang bisa masuk atau keluar, siapa sih yang bisa mengakses, atau di mana mereka dapat masuk atau keluar, atau bisa juga kapan mereka dapat masuk atau keluar. Itu adalah kontrol akses secara fisik atau physical access control. Ada lagi yang namanya logical access control. Nah, ini penghalang dengan menggunakan hardware dan software. Jadi solusi perangkat keras dan perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola
akses ke sumber daya dan sistem. Nah, solusi berbasis teknologi ini mencakup alat dan protokol yang digunakan sistem komputer untuk melakukan apa? Identifikasi, autentikasi, otorisasi, dan akuntabilitas. Gitu ya. Jadi setelah pengamanan secara fisik sudah selesai, ada pengamanan secara logik. Nah, pengamanan secara logik ini yang perlu kita perbagus seperti itu. Lalu berikutnya ada kontrol akses secara administratif. Nah, kalau yang ini sebenarnya adalah kebijakan. Ini adalah prosedur yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Ya. Di sini prosedur-prosedur inilah yang menjadi dasar bahwasannya pembuatan physical access control dan logical access control. Gitu. Meskipun letaknya ada di bawah nih susunannya, tapi dia sebenarnya adalah di awal. Ya, organisasi ini misalnya server keuangan, ini kebijakannya apa, prosedurnya apa. Ya, nanti setelah selesai semuanya di delivery itu ke pihak IT yang mengerti teknis. Yang nggak ngerti teknis, udah kita di kontrol akses administratif aja, gitu kan. Yang mengerti teknis di secara logik, gitu kan. Gitu, secara logik dan secara fisikal gitu. Gitu kurang lebih. Jadi kontrol akses secara administratif ini berfokus pada personal dari karyawan dan juga praktek bisnis yang ada pada organisasi tersebut. Gitu. Ya, itu adalah administratif access control. Yang berikutnya adalah akses kontrol strategis. Yang pertama ada mandatory access control atau MAC. Ini membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh subjek pada suatu objek. Nah, subjek ini apa? Oh, bisa berupa pengguna, bisa berupa proses, seperti itu. Lalu kalau objek itu apa? Bisa berupa file, bisa berupa port dalam arti misalnya gini, port berapa? Port 80, port 21 dan sebagainya. Oh, atau juga bisa perangkat input output gitu kan, seperti keyboard. Ya. Atau misalnya adalah USB gitu kan, USB nanti kita bisa colok gitu kan. Nah, aturan otorisasi ini memberlakukan nih, apakah subjek bisa mengakses objek atau tidak. Nah, ini ada di mandatory access control. Ada lagi yang namanya discretionary access control, DAC. Kalau tadi MAC, sekarang DAC. DAC ini apa? Dia memberikan atau membatasi akses objek yang ditentukan oleh pemilik objek. Seperti namanya, sebenarnya kontrol ini bersifat diskresioner karena pemilik objek dengan izin akses tertentu dapat meneruskan izin tersebut ke subjek lain. Gitu, ya. Kalau secara fisik sih mungkin analoginya adalah surat kuasa. Misalnya kamu mau memperpanjang STNK karena bukan pemiliknya dari STNK tersebut, harus ada surat kuasa. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Berikutnya adalah role based access control. Nah, RBAC ini didasari dari peran si subjek. Peran adalah fungsi pekerjaan dalam organisasi. Itu perannya. Nah, peran khusus ini tentu memerlukan izin tertentu melalui peran mereka. Nah, di RBAC dapat bekerja dengan melakukan kombinasi dari MAC dan DAC, ya, yaitu mandatory access control dan discretionary access control. Seperti itu. Tentu dengan memberlakukan kebijakan dari salah satu access control tersebut. Lalu ada lagi nih access control berdasarkan rule. Tadi kan role, sekarang rule. Ya, jadi kontrol akses berbasis aturan. Nah, ini dia menggunakan akses control list, ya, untuk membantu menentukan apakah akan memberi akses atau tidak. Nah, serangkaian aturan yang terdapat pada akses list itu
bisa digunakan untuk memungkinkan user atau subjek melakukan sesuatu atau tidak. Contoh misalnya gini, oh karyawan hanya boleh mengakses file penggajian di jam kerja. Nanti kalau setelah jam kerja karyawan boleh nggak ngakses? Nggak boleh. Misalnya gitu. Ini maksudnya karyawan ini ya, karyawan keuangan maksudnya. Ya, gitu. Nah ini artinya bahwasanya access list ini bisa juga bilang begini, oh karyawan A tidak boleh mengakses server MySysFo misalnya, atau sistem informasi apa gitu, di atas jam 5 misalnya, tidak boleh mengakses gitu. Nah ini diatur oleh access list. Nah access list ini ya biasanya kalau di router itu kita bisa gunakan ada standar dan extended seperti itu ya. Ini kalau bermain access list ini ada di CCNA nantinya gitu. Nah lalu ada yang namanya access control, masih access control ya. Ada yang namanya identification atau identifikasi. Identifikasi ini memperlakukan aturan yang diterapkan oleh siapa? Oleh si yang punya kebijakan. Contoh misalnya gini, subjek meminta akses ke sumber daya sistem. Setiap kali subjek meminta akses ke sumber daya sistem, maka si kontrol akses menentukan nih, apakah subjek tersebut bisa masuk atau enggak. Gitu ya. Nah, kebijakan keamanan cyber ini menentukan nih kontrol identifikasi mana yang harus digunakan. Lalu sensitivitas dari sistem informasi dan informasi ini menentukan seberapa ketat kontrol tersebut. Juga meningkatnya pelanggaran data tentu akan memaksa banyak organisasi untuk memperkuat kontrol identifikasi mereka. Semakin data dilanggar, semakin ketat aturan. Langkah berikutnya adalah authentication method. Nah, metode autentikasi ini yang perlu kita tahu adalah yang pertama adalah what you know. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Oh, yang saya tahu itu adalah kata sandi, frase sandi, kalimat sandi, PIN. Ya. Dan ini memang kata sandi ini atau password ini adalah metode yang paling populer yang digunakan untuk autentikasi. Lalu what you have. Apa yang kamu miliki? Contoh, oh saya memiliki smart card. Saya memiliki token key ya. Yang warnanya bisa warna biru ya kan. Ada yang warnanya orange gitu. Ada yang warnanya putih misal. Ya, itu token key. Lalu who you are. Ini adalah mengidentifikasikan karakter fisik yang unik dari dalam diri kita. Contoh apa sih? Sidik jari. Sidik jari itu kan nggak ada yang sama. Ya beda-beda. Lalu apa? Retina mata. Lalu suara. Nah inilah yang kita sebut juga dengan biometrik. Ya. Lalu ada yang namanya multi-factor authentication atau mungkin kita bilang two-factor authentication. Jadi selain ada password, ada OTP, one time password, yang bisa dipakai hanya satu kali. Gitu ya. Itu lebih aman ketimbang kamu hanya menggunakan password. Gitu. Lalu ada yang namanya otorisasi. Yang otorisasi ini mengontrol apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna. Dan setelah otorisasi berhasil dan setelah pengguna membuktikan identitasnya, sistem nih akan melihat nih sumber daya apa nih yang bisa dikasih sistem ke si pengguna. Sumber daya jaringan apa juga yang bisa diakses oleh pengguna. Apa yang bisa dilakukan oleh pengguna. Nah ini dilakukan pada saat
otorisasi. Ya. Makanya untuk menjaga kerahasiaan adalah otorisasi. Siapa boleh ngakses apa gitu. Ya. Otorisasi ini menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke sumber daya yang berada di jaringan. Dan sistem membandingkan atribut ini dengan informasi yang terdapat dalam database. Misalnya gini, si A bisa ngakses, bisa create, bisa edit, bisa view saja, tapi nggak bisa delete gitu ya. Jadi ketika orang udah berhasil login, oh ini si A nih, si A hanya bisa edit, bisa view, ya kan, bisa create, tapi delete nggak bisa gitu. Nah, itu otorisasi ya. Dan memang otorisasi ini adalah langkah pertama dalam mengontrol akses. Dan kebijakan seperti prosedur dan lain-lain ini diterapkan untuk aturan ini. Ya, jadi ada kebijakan di perusahaan ini diatur seperti ini. Berikutnya adalah accountability. Nah, di akuntabilitas ini dia melacak tindakan kembali ke seseorang atau proses yang membuat perubahan pada sistem. Dan pelacakan tersebut bisa dikumpulkan dan dilaporkan. Dan organisasi dapat menggunakan data ini untuk tujuan seperti audit. Oh, ternyata karyawan A mengakses ABC, ya kan? Karyawan A mengakses ABC di jam kerja. Oh, ternyata karyawan B mengakses DEF di luar jam kerja. Oh, ini audit nih jadinya. Jadi bisa sebagai bahan evaluasi kinerja dari karyawan tersebut. Atau mungkin katanya begini, karyawan tersebut katanya sudah mengerjakan tugas-tugasnya, tapi setelah lihat di akuntabilitas ternyata enggak sama sekali malah. Nah, ini bisa sebagai bahan audit atau sebagai penagihan. Misalnya gini, saya punya sistem untuk nonton video dibayar, ya. Jadi kalau kalian nonton video dari sistem saya, maka kalian akan dapat bayaran. Berapa detik kalian nonton itu akan dibayar. Nah, ini bisa digunakan untuk penagihan. Seperti itu. Data yang dikumpulkan mungkin bisa termasuk waktu masuknya pengguna, atau apakah pengguna masuk ke dalam sistem berhasil atau tidak. Atau bisa saja sumber daya jaringan apa, sumber daya pada sistem apa yang sedang diakses, yang telah diakses oleh si pengguna. Dan ini memungkinkan si organisasi dapat melacak tindakannya, kesalahannya, dan kesalahan selama audit atau investigasi. Pelaksanaan dari akuntabilitas ini terdiri dari teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendidikan. Nah, biasanya terdapat file log. File log ini memberikan informasi secara rinci berdasarkan parameter yang sudah dipilih. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah akuntabilitas. Ya, ingat-ingat ya. Nah, sekarang ada tipe-tipe dari security control. Yang pertama adalah preventative control. Apa sih? Preventative control itu misalnya gini. Sedang ada kejadian yang memungkinkan kegiatan yang tidak sah dilakukan, maka kontrol preventatif ini akan mencegah atau menghentikan aktivitas tersebut. Gitu. Stop, tidak boleh, misalnya kayak gitu. Ya, ada lagi yang namanya deterrent control. Ini sebenarnya artinya sama, pencegahan juga, tapi bedanya gini. Pencegahan di sini fungsinya adalah mencegah agar orang tidak melakukan hal yang salah.
Analoginya kalau kalau kalian lewat sebuah jalan, ya, jalan tersebut ada tulisan dilarang masuk. Tapi kalian masuk juga, maka nanti ada petugas yang mencegat kalian di tengah jalan. Nah, petugas yang mencegat kalian di tengah jalan itu namanya adalah preventative control, sedangkan petugas yang bilang dilarang masuk atau ada tulisannya dilarang masuk itu adalah deterrent control. Nah, si profesional dan organisasi keamanan cyber menggunakan deterrent control untuk membatasi atau mengurangi tindakan dari si pelaku atau dari si subjek. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, deterrent ini tidak selalu menghentikan tindakan ini. Itu yang tadi saya bilang. Orang kadang suka bandel, udah dibilang dilarang masuk, masuk juga. Maka ada namanya preventative control. Sama di dalam IT pun juga sama kan. Udah bilang nggak boleh diakses gitu kan, tapi kan tetap diakses. Nah, maka ada yang namanya preventative control yang mencegah hal tersebut. Ada yang namanya detective control. Nah, detective control ini adalah mendeteksi tindakan atau proses dan juga memperhatikan atau menemukan sesuatu kejadian sudah tentunya. Nah, detective control ini mengidentifikasi nih berbagai jenis aktivitas yang tidak sah gitu kan. Dan memang detective control ini bisa sangat sederhana. Contoh misalnya kamera CCTV, ya kan, detektor gerakan, gitu, ya. Dan kadang bisa lebih kompleks lagi, seperti misalnya sistem deteksi intrusi, seperti itu, atau intrusion detection. Nah, seperti itu adalah tipe-tipe dari security control. Berikutnya adalah corrective control. Nah, corrective control ini adalah sebuah kontrol yang diterapkan setelah sistem mengalami ancaman atau gangguan. Nah, kontrol korektif ini memulihkan sistem kembali ke keadaan semula, ya, ke keadaan kerahasiaan, integritas dan ketersediaannya menjadi lebih baik lagi. Dan sebenarnya kontrol ini juga dapat memulihkan sistem ke keadaan yang normal. Setelah apa? Setelah aktivitas tidak sah terjadi. Lalu ada yang namanya kontrol recovery control. Nah, ini adalah pemulihan kembali ke keadaan normal. Ya, recovery access control ini akan memulihkan sumber daya, fungsi, dan kemampuan setelah pelanggaran kebijakan keamanan terjadi. Ya. Lalu control recovery dapat memperbaiki kerusakan. Ya. Selain menghentikan kerusakan lebih lanjut, dia bisa memperbaiki kerusakan. Nah, recovery control ini memiliki kemampuan yang tentu lebih maju daripada corrective control. Gitu. Berikutnya adalah kontrol kompensatif atau kompensatif control. Ini mengkompensasi berarti menebus sesuatu. Nah, kontrol ini memberi opsi ke kontrol lain untuk mendukung penegakan dalam mendukung kebijakan keamanan. Nah, kontrol kompensasi ini juga dapat menjadi substitusi yang digunakan sebagai pengganti kontrol yang mungkin tidak bisa dilakukan pada situasi tersebut, gitu ya. Ini adalah kompensatif control. Oke. Ya. Nah, lalu pada poin berikutnya adalah obscuring data atau penyamaran data. Ada dua yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah data masking. Data masking adalah teknologi
yang mengamankan data dengan mengganti informasi sensitif dengan informasi yang non-sensitif. Jadi versi non-sensitifnya terlihat dan berfungsi seperti aslinya, sebagaimana aslinya, tapi informasi yang sensitif tidak ditampilkan. Gitu. Jadi artinya proses bisnis dapat menggunakan data non-sensitif dan tidak perlu merubah aplikasi pendukung atau fasilitas penyimpanan data. Ya. Dalam kasus penggunaan yang paling umum, masking ini membatasi penyebaran data sensitif dalam sistem IT dengan mendistribusikan apa? Kumpulan data pengganti untuk pengujian dan analisis. Ada teknik penyamaran data yang dapat memastikan bahwa data dapat bermakna, tetapi cukup berubah untuk melindunginya, ya. Nah, yang pertama misalnya teknik yang pertama adalah substitusi. Ini mengganti data dengan nilai tampilan otentik untuk menerapkan anonimitas ke catatan data. Lalu ada yang namanya shuffling. Shuffling ini mendapatkan set substitusi dari kolom data yang sama yang ingin disamarkan oleh pengguna. Nah, teknik ini berfungsi dengan baik untuk informasi keuangan dalam database pengujian. Seperti itu. Ini adalah data masking. Nah, yang lebih seru itu adalah steganografi. Kita bisa menyimpan data atau pesan ke dalam file lain seperti gambar, audio, terus file teks lainnya. Keuntungannya, pesan rahasia ini tidak menarik perhatian orang lain, tidak menarik perhatian secara khusus. Ketimbang di kriptografi. Kalau kriptografi kan kalau sudah dienkripsi, maka data yang dienkripsi ini kan kadang-kadang kita iseng ya, pengen ubah nih jadi bisa didekrypt nggak gitu kan. Kan jadi menarik perhatian tuh. Kalau steganografi enggak. Jadi data tuh disimpan ke beberapa pixel tertentu. Contoh misalnya pixel pertama dari sekian ribu pixel untuk membentuk gambar, pixel pertama dan pixel kedua untuk menyimpan data misalnya. Seperti itu. Ya, itu keren. Nah, di sini secara kasat mata tuh tidak bisa terlihat gambar yang sudah dimasukkan pesan rahasia atau tidak tuh tidak terlihat, baik gambar, grafik maupun audio gitu, ataupun file lain itu nggak terlihat gitu, ya, gitu. Nah, ada beberapa komponen nih yang terlibat pada saat bermain di steganografi. Yang pertama adalah data yang disematkan atau embedded data. Inilah yang kita sebut juga dengan secret message. Ada yang namanya cover text atau cover image atau cover audio yang fungsinya untuk menyembunyikan data dan menghasilkan file dengan nama adalah stego text atau stego image atau stego audio. Lalu ada key dengan nama stego key untuk mengontrol persembunyian data atau proses persembunyian data. Seperti itu. Nah, di dalam teknik steganografi sebenarnya gini. Ada teknik yang lebih mudah lagi sebenarnya selain steganografi. Ketika misalnya kalian diminta KTP, terus scan KTP, KK dan lain-lain melalui email ataupun WA misalnya, itu bisa di watermarking. Jadi kalian bisa watermark yang kalau secara kasat mata tuh nggak kelihatan, tapi ketika diperhatikan secara seksama atau mungkin di zoom tuh kelihatan. Watermarkingnya gini, KTP ini hanya berlaku pada hari Senin misalnya, tanggal 12 April
2021 untuk keperluan pemasangan bla 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 gitu ya. Jadi suatu saat misalnya KTP kita tuh disalahgunakan oleh orang lain, diupload lagi buat kepentingan tertentu, sehingga membuat diri kita jadi dirugikan, sehingga kita terlibat sebuah kasus, maka nanti bilangnya ini KTP Bapak. Bukan. Ya kita bisa bilang bukan. Ya memang itu KTP saya, tapi lihat, perhatikan baik-baik, ada watermarknya, ya kan? Oh ini saya sudah memberikannya ke ISP tertentu, tapi ternyata disalahgunakan, bukan saya ini, gitu. Ya jadi kita bisa membersihkan membersihkan nama kita, tapi nomor KTP-nya kalau digunakan tanpa KTP-nya bisa tetap, ya nggak bisa diapa-apain lagi kalau itu sudah tersebar, gitu ya. Selanjutnya adalah penyamaran data. Ya, ini adalah penggunaan dan praktek teknik penyamaran data dan steganografi dalam proses keamanan cyber dan intelijen. Jadi penyamaran data ini adalah seni untuk membuat data atau pesan jadi lebih membingungkan, ambigu, dan mungkin sulit dipahami oleh orang awam secara kasat mata. Suatu sistem dapat dengan sengaja mengacak pesan untuk mencegah akses masuk ke informasi yang sensitif. Ya, tentu akses masuk ini akses yang tidak sah. Terus juga ada yang namanya software watermarking, ini untuk memprotek software dari orang-orang atau dari akses yang tidak sah atau dari modifikasi software yang tidak sah. Software watermarking ini menambahkan atau memasukkan secret message ke dalam program sebagai bukti bahwasannya software ini milik kita, misalnya gitu. Pesan rahasia ini kalau ada orang yang coba menghapus watermark tersebut, maka kode-kode programnya tidak bisa berfungsi. Gitu. Itu adalah software watermarking. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan